Begitu diambil tulang, Umar balikkan pedangnya, serap di garis lurus, serap di garis silang, serek. Yahudi, iya Tuan Khalifah, bawa pulang ke Mesir tulang ini, serahkan kepada gubernurmu Amr bin As. Tulang aja Pak, pulang loh. Bingung, ini Khalifah model apa ini? Kalau kita kan pakai stempel, pakai kop nama, itu pun nggak diopedi juga Pak Kades. Loh, berarti yang salah siapa? Bukan suratnya Pak, yang buat surat. Nah, akhirnya begitu sampai ke Mesir, jumpai protokol nanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Oh, dengar nama siapa? Dengar Madinah, getar. Ketemu dengan siapa? Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Ketemu, langsung. Kata Yahudi udah mulai sombong nih. Orang ketemu Pak, langsung. Apa yang disampaikannya? Tulang. Bingung protokol. Tulang apa? Udahlah, aku mau ketemu sama gubernur. Mana gubernur? Datang gubernur. Ketemu. Wahai Tuan Gubernur. Ya, apalagi Yahudi. Tapi gubukmu udah dibongkar. Iya Tuan, tapi aku minta keadilan. Keadilan dari mana? Aku udah ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dengar nama Umar, gubernur pucat gemetar Pak. Masih dengar nama Umar. Kalau kades kayak gitu kan paten, masih dengar nama kades udah pucat. Ini dengar nama kades, alah, repot Pak. Hancur lah udah kalau model begitu. Ini perintah Pak Kades. Sesuk lah. Kalau udah kayak gitu kacau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para cerdik pandai, tuan guru, para sesepuh, para kiai yang berhadir pada subuh hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Kutalim Baru, yang alhamdulillah subuh hari ini berhadir bersama-sama kita Bu. Dan sekaligus beliau juga rangkap sebagai calon kepala desa, benar Pak? Iya, saya bukan kampanye, nyampaikan aja. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal. Saya ketemu dengan Pak Sugeng ini udah 2 kali. Dan alhamdulillah begitu saya diundang kemari, jalan lumayan bagus Pak. Cuman tadi agak berdebu sedikit lewat pekan Pak. Nah itu perhatian kita juga kan gitu. Saya juga udah mau pulang tadi, yang lain aspal, ini kok enggak, saya mau pulang enggak mungkin, segan sama Ustadz Hendro. Kemudian yang terhormat, ini senior saya Pak Ustadz Hendro SPDI selaku Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal ya Pak, Sunggal Kutalim Baru, yang alhamdulillah dengan semangat menghimpun kita yang awalnya dari 2 masjid dan musola sekarang sampai 36 masjid dan musola. Mudah-mudahan setiap tahun bertambah terus keluarga besar Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola. Mudah-mudahan dari sinilah terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah gebrakan. Kita yakin dan percaya insya Allah Kecamatan Kutalim Baru dan Sunggal umumnya nanti dan Kabupaten Deli Serdang kiranya bisa memiliki umat yang cinta akan masjid. Amin ya rabbal alamin. Ya, takbirnya di sana tuh Pak. Kemudian yang terhormat, lupa saya. Nanti bahaya kalau lupa ini menghormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Musola An-Nur, Mbak Haji Sugiyardi, yang insya Allah dengan perjuangan kita nanti akan menjadi masjid. Karena antara masjid dengan musola bedanya cuma tipis saja Pak. Sama-sama tempat sholat, tapi yang satu dipakai Jumat, yang satu belum. Tapi nanti kalau udah jadi masjid, mudah-mudahan Jumatnya jangan 15 orang kayak tempat kami sana. Heboh buat masjid tapi cuma 15 orang Jumatnya. Kalau bisa nanti ya Pak Haji, udah jadi masjid luar biasa. Tapi alhamdulillah pada Ahad subuh ini saya cukup luar biasa terkesan Pak.
Jarang-jarang lo subuh seramai ini. Jarang-jarang subuh seramai ini. Kalau dibilang Ustadz Endro tadi kunjungan wakil gubernur aja sunyi. Tapi saya rasa kalau Pak Wagub Su nanti kemari kaget juga dia nih. Mudah-mudahan cair juga untuk musola An-Nur, kan itu Pak. Tembakan juga Pak. Nah ini orang Wagub Su kita orang baik kok payah-payah Pak ya. Baik, Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita pada Ahad subuh ini saya hanya menyampaikan yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat Ustadz Endro lah itu dah. Saya yang ringan-ringan saja. Nabi pernah berpesan kepada kita, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu yauman fi zillihi la zilla illa zilluh. Kata Nabi nanti di akhirat, jangankan cerita di akhirat, di dunia nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan langsung dari Allah. Kalau di akhirat orang lain tidak mendapatkan naungan dan pertolongan, orang lain merintih kepedihan dan kesakitan, tapi yang 7 golongan ini langsung mendapatkan lindungan dari Allah Pak. Siapa yang 7 golongan ini? Mudah-mudahan Pak Kades kita termasuk salah satunya ini. Siapa yang 7 golongan ini kata Nabi? Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Nah ini kalau udah cerita seorang pemimpin yang adil, Pak Kades pun duduknya udah kurang sedap nih Pak. Izin nih Pak, kan gitu kan? Siapa pemimpin yang adil ini? Kalau kita lihat kata Nabi, pemimpin yang adil ini at-tawasud bainal amrayni. Seorang pemimpin yang adil itu dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri, dia di tengah. Nah kalau kita mau cari potret seorang pemimpin yang adil, ada nggak dalam dunia Islam? Ada. Bahkan namanya sampai sekarang masih kita kenal dan menjadi barometer kita dalam memimpin sebuah pemerintahan. Apakah itu memimpin sebuah desa? Karena kalau kita lihat pergerakan desa ini cukup luar biasa Pak. Sekarang orang berebut jadi kepala desa. Kenapa? Karena perjuangan dimulai dari desa. Saya yakin juga kalau calon kepala desa itu banyak hal yang biasa. Kami sana 6 calon kepala desanya. Semua datang ke rumah. Aku pun bingung yang mana mau dibantu ini. Karena semuanya subuh datang. Subuh, setiap pengajian subuh datang. Bingung juga Pak. Lah kalau ada yang nggak datang 1 orang, langsung ku bilang pilih aja yang datang subuhnya. Yang nggak datang subuh dah. Kenapa? Karena subuh ini barometer Pak. Makanya Buya Hamka mengatakan, Al-Mafurlah Buya Hamka mengatakan, kalau ingin cari orang yang bertakwa, lihat aja subuhnya. Kalau mau cari orang Islam, Idul Fitri, Idul Adha, penuh. Betul nggak? Penuh itu masjid. Bahkan BKM kewalahan pasang teratak lagi. Bahkan kemarin tuh Idul Fitri tempat kami hujan Pak. Itu sholatnya sampai 2 gelombang. Luar biasa sekali. Inilah hebatnya kita umat Islam ini. Tapi kalau mau cari orang yang bertakwa itu kapan? Lihat subuhnya. Lah kalau subuhnya seperti ini, wah saya yakin dan percaya ini yang hadirnya orang bertakwa semua ini. Saya yakin ini Pak. Asal jangan goyang aja lah. Kue pirawa 75, kue cepek, aku yang cepek. Oh kalau gini takwanya repot darah. Kacau udah kalah yang 75. Alim kali yang 75 ditekan yang cepek. Oyong Pak. Saya kadang sedih juga kalau model begini Ustaz. Ini mohon maaf bahasanya apa adanya saja ya Pak. Karena kita sampai 7:30 ceknya ini udah kata Pak Kades. Nah itu. Jadi seorang pemimpin yang adil, kalau kita lihat tuh, ada 2 seorang tokoh pemimpin yang adil yang dapat kita jadikan barometer. Siapa? Yang pertama Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat bagaimana 2 Umar ini yang cukup luar biasa. Kalaupun kita nggak dapat mencontohnya 100%, paling tidaklah ada 1-2 yang dapat kita ambil dari sosok Umar ini Pak. Kenapa? Karena begitu Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, naik menjadi khalifah, dia mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Ini agak jauh kajian kita, sampai ke Mesir dulu dah. Saya rasa orang jalan apa, orang jamaah tabligh udah sampai ke sana ya Pak. Udah sampai, nanti sekali-sekali bilang Pak Wagub Su kalau bisa udah sampai ke Pakistan, ke Mesir juga lah Pak bilang. Kenapa? Mesir pusat peradaban. Nah, Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur bernama Amr bin As. Ini Amr bin As ini hidupnya beda dengan Khalifah Umar bin Al-Khattab dalam sejarah. Kita ulang sedikit. Amr bin As punya istana megah. Tiba-tiba di depan istananya ada lahan kosong, ingin dibangun masjid. Inilah kalau kita bakal pemimpinnya luar biasa cinta kepada umat. Yang target pertama adalah masjid.
Target pertama adalah masjid. Kenapa? Karena masjid, perubahan bersumber dari masjid, Bu. Bayangkan saja, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang dibangun oleh Rasul yang pertama? Masjid. Yang dibangun oleh Rasul yang pertama adalah masjid. Nah, artinya bagaimana? Amr bin As ingin bangun masjid pada saat itu, tapi belum bisa dibangun. Karena di atas lahan yang kosong itu ada sebuah gubuk yang punya orang Yahudi. Jadi jangan dibilang umat Islam itu nggak adil, Pak. Jangan dibilang umat Islam itu biang kero. Umat Islam bukan umat yang biang kero. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Buktinya subuh hari ini. Coba lihat, ada yang pakai gamis. Hari ini aku pakai baju India, Pak. Sengaja aku pakai baju India ini. Supaya tahu, inilah umat Islam yang sebenarnya, Pak. Ada yang pakai baju batik. Ini betul-betul Indonesia. Ada yang pakai baju Cina nih. Pak YouTuber pakai baju koko, baju Cina. Tapi kan cukup luar biasa. Umat Islam itu umat yang cinta damai, Pak. Umat Islam itu kata Quran bagaikan lebah, dia nggak pernah mengganggu itu. Tapi jangan disenggol tuh satgas sudah rame di sana itu, Pak. Ini luar biasa umat Islam. Nah, artinya bagaimana? Ini begitu Amr bin As ingin bangun masjid, belum bisa dibangun karena ada gubuk seorang Yahudi. Amr bilang sama kepala proyek, Pak, coba ditawar lo berapa harga gubuknya. Luar biasa tuh, nggak sembarang gusur. Coba ditanya berapa tuh. Nggak sembarang main gusur, gusar, gusur. Enggak, tanya dulu berapa harganya. Rupanya si Yahudi tadi nggak mau jual. Ditanya, Yahudi, iya Pak, itu Pak Gubernur pengen bangun masjid. Kira-kira berapa gubuk dengan tanahmu kau jual? Enggak ada, Pak, karena ini peninggalan harta dari istriku satu-satunya, Pak. Nggak mau kau jual? Enggak, Pak. 2 kali lipat dibayar gubernur. Enggak, Pak. Pulang tuh kepala proyek, lapor sama gubernur, Pak, Yahudi nggak mau jual. Naikkan lagi jadi 5 kali lipat. Siapa? Jumpai lagi Yahudi, Pak, 5 kali lipat. Enggak, Pak. Karena ini hartaku satu-satunya. Aku kan golongan makmur, Pak, golongan sumur, nama dapur. Itu saja golongan dia. Enggak, Pak. Enggak mau jual. Enggak. Akhirnya digusur paksa, Pak. Dibongkar gubuk Yahudi, Yahudi nangis. Ini potret Islam nih. Jadi jangan kita bilang umat Islam itu ekstrim. Enggak, umat Islam itu luar biasa yang cinta damai. Dimanapun ada umat Islam, aman itu tempat, Pak. Dimanapun ada umat Islam, aman itu kampung. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat yang cinta damai. Takbir dulu. Betul nggak? Iya kan? Nah itu. Akhirnya begitu digusur paksa, Yahudi bingung. Aku mau ngelapor sama siapa? Gubernur udah gusur. Dia ingat di atas gubernur ada khalifah yang terkenal jujur dan adil. Dia jalan dari Mesir sampai ke Madinah. Zaman itu belum ada Avanza, Pak. Belum ada. Zaman itu masih naik onta paling mahal. Yahudi miskin, ya jalan kaki. Mesir, Madinah. Berhari-hari baru nyampe. Begitu nyampe, pas di pelataran Masjid Nabawi. Dilihatnya adalah seorang yang tinggi besar, gagah, berani, perawakan yang sangar. Karena Umar ini perawakannya luar biasa, Pak. Satu riwayat mengatakan Umar itu kalau baca Quran beda dengan kita, Ustaz Endro. Umar itu kalau udah khotib Jumat, itu bukan tongkat yang dipegang, pedang, Pak. Ittaqullah. Tapi jangan jamaah tabligh kayak gitu, kena tangkep, Pak. Pakai tongkat aja udah paten dah. Pedang ditunjukkan, yang berani tidur siapa, Bu? Orang pedang, ittaqullah. Ya wawa itu melek semua ya kan? Kenapa orang pedang yang ditunjukkan? Dan Umar ini kalau baca Quran bukan kayak kita. Kita kan ada qiraah ini itu segala macam. Umar ini tegas, lurus saja. Ya kalau baca Quran, kalau kita bismillahirrahmanirrahim, Umar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang dengarnya serem, Pak. Ini Amirul Mukminin, seorang khalifah yang menangisnya cuma 2 di hadapan Allah dan sewaktu Rasulullah meninggal dunia. Selainnya nggak pernah keluar air matanya. Ini Amirul Mukminin. Jadi kalau ada jemaah keluarga besar, forum komunikasi, masjid dan musola, khususnya di kecamatan kita Kutalim Baru dan Sunggal yang nggak pernah nangis, berarti itu mental Umar, Pak. Tapi kata bapak, aku sering nangis dibuat biniku, berarti itu bukan mental. Nah itu. Nih Umar nih, akhirnya begitu dia ketemu dengan seorang yang berperawakan kekar, dia tanya, Tuan, ya, saya dari Mesir, Tuan, meminta keadilan. Oh iya, kamu kemari mau cari siapa? Saya mau kau cari seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Dia belum tahu siapa ini Umar, Pak. Jadi kata Umar tadi, kenapa kau cari Umar? Karena aku minta keadilan. Aku telah dizolimi oleh gubernurnya yang bernama Amr bin As. Apa rupa yang dilakukan oleh gubernur Amr bin As kepada dirimu? Gubukku secara paksa digusur, dibongkar oleh Amr bin As.
Dia mau tawar, mau berikan harga yang tinggi. Aku nggak mau tuan. Tapi digusur paksa oleh Amr bin As. Kalau begitu wahai Yahudi, dia belum tahu nih si Umar siapa. Dia bilang begini, kalau kau mau cari Umar, kau akan jumpai sekarang juga. Siapa rupanya Umar bin Khattab ini? Apakah istananya mewah? Kata si Yahudi. Iya. Di mana istananya tuan? Di bawah pohon kurma. Di mana tempat tidurnya tuan? Permadaninya pakai pelepah kurma. Karena dilihat orang Yahudi tadi pipinya merah pak, pipi si Umar tadi. Karena baru bangun tidur dari apa? Dari pelepah kurma tadi. Ini luar biasa pemimpinnya kayak gini. Kurasa Pak Kades nggak ada tidur atas pelepah kurma ya pak? Apa meneh pelepah sawit orang eneng ya pak? Nah ini. Jadi Yahudi bingung. Siapanya bapak sebenarnya? Kira-kira pengawal Umar bin Khattab itu kayak mana? Hebat pak, hebat. Kayak mana pengawalnya? Para janda. Siapa lagi? Fakir miskin. Siapa lagi? Para yatim. Bingung Yahudi ini, jangan-jangan orang gila yang gue jumpai ini. Baju kebesarannya apa pak? Malu. Al-haya'u minal iman. Orang yang bertakwa itu akan punya rasa malu yang cukup tinggi. Kalau katanya dia mengaku orang bertakwa tak punya rasa malu, masih nol ketakwaannya itu pak. Jelas? Nah, akhirnya bertanya Yahudi, memangnya bapak siapa? Sayalah Umar bin Khattab. Bingung Yahudi. Bingungnya di mana? Gubernurnya mewah, kok khalifahnya kayak gini ya? Dalam bayangan dia kalau gubernurnya tinggal dalam istana, pasti khalifahnya istananya lebih mewah. Ya Allah, dia bingung. Kalau begitu, aku minta keadilan wahai khalifah. Boleh. Apa keadilan yang ingin kau dapatkan? Aku pengen gubukku didirikan balik. Gampang. Pergi ke tong sampah. Lu ngapain pak? Udah ke tong sampah dulu. Ngapain? Ambil tulang unta yang udah kering. Merepet Yahudi dalam hati. Tapi nggak berani ngomong pak. Umar tuh kalau sekarang lebih kurang KPK. Pejabat setinggi apapun kalau diundang KPK, pucet. Orang saya pernah dampingi ke Jakarta kok, kawan saya dipanggil nggak enak makan pak. Saya nikmat orang saya nggak dipanggil, cuma ngawani aja. Lebih kurang KPK tuh. Jangankan ketemu Umar, masih mendengar nama Umar saja, jangankan manusia. Sungai Nil pernah takut, jinnya Sungai Nil mendengar nama Umar. Kan dulu kan pakai kurban tuh Sungai Nil itu. Tiba-tiba nggak mau lagi. Ini kan ribut perkara kurban nih. Sekarang kan ribut perkara sesajen ya pak. Iya, ini perkara kurban nih, ribut tempo hari. Jadi Umar buat surat tuh, wahai jin Sungai Nil, kalau kau nggak mau mengalirkan air di Sungai Nil ini, akan kutangkap kau, kata Umar. Dilemparkan surat, berair Sungai Nil pak. Jin aja takut sama Umar, apalagi manusia. Lah akhirnya bagaimana? Begitu diambil tulang, Umar balikkan pedangnya, serap di garis lurus, serap di garis silang, serek. Yahudi, iya tuan khalifah, bawa pulang ke Mesir tulang ini, serahkan kepada gubernurmu Amr bin As. Tulang aja pak, pulang loh. Bingung, ini khalifah model apa ini? Kalau kita kan pakai stempel, pakai kop nama, itu pun nggak di-OPD juga Pak Kades. Loh, berarti yang salah siapa? Bukan suratnya Pak, yang buat surat. Betul nggak? Ayo kita sama-sama ngaji subuh, dia nggak datang. Ayo sama-sama kita puasa Senin Kamis berbuka bersama, dia nggak puasa. Berarti nggak ngaruh kan? Suratnya saja nggak ngaruh mau stempel kayak mana. Ini cuman tulang. Begitu dibawa, merepet Yahudi sepanjang jalan. Menyesal aku ke Madinah jumpa khalifah kayak gitu. Sama wajar gubernurnya juga sesuka hatinya saja. Pertama dia berburuk sangka. Pulanglah bawa tulang. Sampai ke Mesir, jumpai dulu protokol gubernur. Kan pakai protokol pak. Kades pakai nggak ya? Nggak ya. Pakai protokol. Memang biasa, namanya juga pejabat. Sebelum menjabat datang ke rumah ustadz. Udah menjabat mau jumpa pun susah pak. Iya, makanya aku nggak mau ketipu 2 kali, betul. Sebelum menjabat pak, ya Allah, minum-minum kopi di rumah pak, telepon masih diangkat. Setelah duduk mau jumpa aku, ngantri. Aku bilang aja tunggu 4 tahun lagi selesai, itu kan gitu. Bukan dendam pak, ngasih peringatan aja. Nah, akhirnya begitu sampai ke Mesir, jumpai protokol nanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Oh, dengar nama siapa? Dengar Madinah, getar. Ketemu dengan siapa? Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ketemu.
ketemu. Langsung. Kata Yahudi udah mulai sombong nih. Orang ketemu Pak, langsung. Apa yang disampaikannya? Tulang. Bingung protokol. Tulang apa? Udahlah, aku mau ketemu sama gubernur. Mana gubernur? Datang gubernur. Ketemu. Wahai Tuan Gubernur. Ya, apalagi Yahudi. Tapi gubukmu udah dibongkar. Iya Tuan, tapi aku minta keadilan. Keadilan dari mana? Aku udah ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dengar nama Umar, gubernur pucat gemetar Pak. Masih dengar nama Umar. Masih dengar nama Umar. Oleh kalau kadesnya kayak gitu kan paten, masih dengar nama kades udah pucat. Ini dengar nama kades, alah, repot Pak. Hancur lah udah kalau model begitu. Ini perintah Pak Kades. Sesuk lah. Kalau udah kayak gitu kacau Pak. Kacau. Saya ingat dulu Pak waktu di desa, kampung saya di Asahan. Dulu ada sosok kades di tempat kami. Kalau udah kades saya bilang gotong royong Ustadz Endro, itu nggak ada yang berani ngelawan Pak. Aku berpikir juga ilmu apa dipakai Pak Kades ini. Orangnya lulut semua Pak. Tapi luar biasa, 5 waktu nggak pernah pray ke masjid. Kalau ada nanti orang yang meninggal, dia di depan Pak. Sanggup nggak Kades memikul jenazah? Hah? Kan itu pertanyaan. Rupanya saya tanya, Pak Haji. Iya. Dia manggil saya Wibowo. Iya Wibowo. Dia sayang betul dengan saya. Kok orang lulut kali sama Bapak? Dia bilang bukan karena ilmu saya, tapi mungkin mereka lihat bagaimana pengabdian saya kepada masyarakat. Kan ini yang perlu kita cari. Kades Pak, mikul itu jenazah Pak. Berat mencarinya kalau model seperti itu. Kalau mau kampanye wajar orang mikul jenazah. Ini enggak. Kata Kades, nyesel aku datang tadi. Ini mohon maaf nih Pak Kades, izin nih. Sampai akhir masa jabatan. Dulu kan nggak pakai periode Pak. Saya ingat beliaulah Kades paling terlama yang saya tahu Pak. Sampai meninggal masih menjabat menjadi Kades. Orang sampai meninggal Pak, jabatannya masih Kades. Setelah dia sampai sekarang di tempat kami, nggak ada lagi yang kayak gitu. Nggak ada. Bahkan ada Kades mau ketemu, susah. Mana Pak Kades? Turu. Pak, itu jalannya kok nggak bagus Pak? Ya kapan nampak orang turu aja, nampaknya kapan? Lo kan iya Pak. Nah itu. Nah tapi insya Allah lah kalau Kades kita nih nggak kayak gitu ya Pak ya. Orang masih muda kok, makanya yang muda-muda ini luar biasa. Dah, kita kembali lagi ke Yahudi tadi. Kata Amr bin As, kamu ketemu dengan Umar, ketemu dengan Khalifah. Iya. Apa disampaikannya? Tulang Pak. Loh, tulang apa? Tulang. Dilihat tulang sama gubernur, dilihat oleh gubernur, langsung berkeringat dingin, bercucuran keringat Amr bin As. Masih nengok tulang Pak. Yahudi bingung, nih gubernur kok lebih parah, nengok tulang kok pucat. Kata Yahudi, Pak kok gemeter? Diam kau, kata gubernur. Itulah kau, bukan lapor sama aku, camat, langsung naik ke pusat dia. Bukan ke Kades lu, ke camat langsung, ya camat ngamuk. Lah akhirnya kata Gubernur Amr bin As, Yahudi, ini memang tulang biasa, tapi siapa dan apa yang dipesankan dalam tulang yang membuat aku takut? Siapa yang menyampaikan? Khalifah Umar ibnul Khattab. Apa pesan yang disampaikan? Hei Amar, jangan mentang-mentang kau menjabat kau lupa diri. Jangan mentang-mentang kau menjabat kau sombong, orang lain kau anggap kecil semua. Kau yang paling hebat, kau yang paling benar. Ingat Amar, nanti kalau kau mati, kau akan berubah jadi tulang kering seperti ini. Dan kalau kau tidak bisa berlaku adil seperti garis lurus yang kubuat dalam tulang ini, akan kupisahkan kepala dengan badanmu macam garis silang yang dalam tulang ini. Pucat Pak. Tapi kalau Kades buat surat macam itu sama Kadus, penjara Pak. Aku yakin pengancaman, betul nggak Pak? Dalam kata Kades serba salah juga. Nah ini akhirnya apa kata Amar? Hei kepala proyek, iya Tuhan, proyek batal. Gubuk Yahudi bangun lagi, masjid bongkar. Kata Yahudi, tunggu Pak, rupanya Islam itu adil ya Pak. Nah ini adil kata Amar, makanya kau jangan cepat lapor ke sana. Aku baru tahu Pak, Islam itu rupanya jujur ya Pak. Jujur, adil. Kata Yahudi, kalau semua pemimpin negara seperti Bapak, oh aman.
Tapi alhamdulillah Pak, kalau begitu kata Yahudi, udahlah Pak, aku ikhlas gubukku dirobohkan. Tapi Pak, hari ini aku masuk Islam Pak. Boleh kata Ammar, jadikan aku marbot masjid ya Pak. Karena dia nggak punya tempat tinggal. Nempak juga Yahudi tadi Pak. Memang cerita proposal dari dulu sampai sekarang nggak hilang-hilang Pak Haji. Nggak hilang proposal itu. Lah akhirnya bagaimana? Ini kan potret Pak. Dititipi jabatan, dia gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Aku lihat Bapak Wakil Gubernur kita keluar 3 hari, terharu aku Ustaz. Wakil Gubernur Pak. Kalau Bapak keluar 3 hari wajar, izin ya Pak. Jangan marah sama aku, bener nggak Pak? Bener. Aku aja nggak sanggup keluar 3 hari Pak. Makanya jemaah tabligh luar biasa, aku acungkan jempol juga ada Pak. Jadi kalau dia nanti betul kata Ustaz Endro, kalau dia ke masjid-masjid jangan diusir dah. Dia saudara kita juga. Dia dakwanya luar biasa. Aku kemari karena diundang ya, kalau nggak datang aku kemari. Kalau jemaah tabligh luar biasa ke daerah-daerah pedalaman. Jadi Pak Kades, saran nih Pak, kalau nanti udah duduk menjabat, alirkan sedikit dana itu ke jemaah tabligh itu Pak. Supaya kalau dia mau khuruj Pak, tenang dia meninggalkan keluarganya. Kadang enggaknya semua senang orang ini Pak. Ada juga yang susah tapi luar biasa semangat dakwahnya. Alah Pak Ustadz, dia aja ayatnya masih lupa-lupa. Biar yang penting masih mau. Saya begitu Pak. Nggak ada kita nih yang sempurna. Inilah dalam forum komunikasi masjid dan musola kita bersama-sama bersatu. Bagaimana kita menghidupkan syiar Islam ini Pak? Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Kitalah yang membangkitkan ghirah Islam ini, syiar Islam ini Pak. Rasanya hari ini luar biasa. Kalau dipotret aja di musim pilkada, kujamin Pak. Kujamin. Jamin apa Pak? Jamin. Pasti kalau seramai ini kita, ini luar biasa sekali. Jadi pertama yang nanti mendapatkan naungan dari Allah, pemimpin yang adil. Mudah-mudahanlah besok kita kalau kades yang terpilih dapat kades yang sosok seperti ini. Walaupun nggak bisa mirip-mirip betul, paling nggak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat dah. Pertama jalannya amankan dulu Pak, mulus saja kan enak alhamdulillah. Pernah saya ngisi satu ceramah, jalannya bukan batu mangga, batu duren. Sakit kali hatiku Pak Haji, betul, batu duren. Ustadz di mana kok lama kali dalam hatiku? Cemana nggak lama Pak Kades, jalannya pun kayak gitu. Sebesar-besar batu padas batunya Pak. Nah artinya bagaimana? Kebijakan. Lah kalau namanya seorang pemimpin tadi kebijakannya bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mengayomi rakyatnya, bisa mengayomi masyarakat, sudah barang tentu di akhirat Allah juga akan mengayomi dia. Itu satu tuh pemimpin yang adil. Ya Pak ya. Nah, jadi udah tahu nanti kita kalau mau pemilihan tuh udah tahu tuh bulan April ya Pak. April udah tahu tuh, tengok FKS apa, forum komunikasi masjid musola yang sering datang siapa. Itu aja, nggak usah repot-repot lah. Kalau udah subuhnya mau bangun, subuh ini kan paling berat ini Pak. Paling berat loh. Saya baru pulang dari Jakarta, ada undangan ke sana. Ustaz Endro waktu nelpon saya masih di Jakarta itu Ustaz. Ustaz Endro nelpon, si WA itu saya masih di sana. Tapi subuhnya memang sesuatu yang berat. Tapi kalau udah subuhnya sebanyak ini, subuhnya ringan seperti ini, mudah-mudahan dah yang lainnya juga beres tuh. Itu satu. Baru yang kedua yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah siapa lagi? Kata Nabi, syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah. Jadi kalau bisa saran, forum komunikasi masjid dan musola ini remajanya rekrut juga Ustaz. Karena masa depan umat ini Pak, 20-30 tahun ke depan anak-anak remaja ini loh masa depan umat. Sekarang ini luar biasa, saya bersyukur adanya forum komunikasi masjid musola ini. Kenapa? Kalau yang namanya kawan-kawan kita yang udah terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba bisa ditarik balik, kan alhamdulillah. Ini kan kesannya positif ya Pak Haji. Ini alhamdulillah seharusnya didukung ini. Kita besarkan ini. Karena sekarang ini narkoba merajalela dah Pak. Di mana-mana kalau kita lihat. Artinya bagaimana? Inilah cara pendekatan kita untuk menghapuskan yang model-model seperti itu. Dengan apa? Pendekatan agama. Karena apapun ceritanya, orang itu nanti akan kembali ke satu titik namanya titik Tuhan, yaitu agama. Makanya jangan jauh daripada agama. Jangan kita tuh meninggalkan agama. Kenapa? Karena agama diantaranya Islam dapat memberikan ketentraman dan ketenangan di dalam batin kita. Tapi ada juga orang Islam nggak tenang batinnya Pak. Berarti bukan Islamnya yang salah, dirinya yang bermasalah. Toh, jadi kalau anak muda yang tekun beribadah luar biasa sekali. Umur kakek itu 70, masuk musola maghrib, keluar isya, wajar. Kok 70 masih bandel juga? Aku pun nggak ngerti lagi udah Pak mau kayak mana. Iya kan? Ini anak muda yang tekun beribadah. Ayo direkrut anak-anak remajanya seperti apa? Supaya apa? Maju besar berkembang kita.
Karena aku yakin forum komunikasi masjid dan musola ini bisa bertemu, bisa berkumpul seperti itu karena niatnya lillahi ta'ala Ustaz. Kalau enggak berat seramai ini kita. Tuh yang kedua. Baru yang ketiga siapa lagi? Ini mudah-mudahan nih kita termasuk yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di akhirat. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut sama masjid. Inilah kita. Kalau orang hatinya jauh daripada masjid, repot Pak. Siapa orang yang hatinya terpaut kepada masjid? Mudah-mudahan yang datang 5 waktu Pak. Ya, dia 5 waktu nggak bisa datang Pak, karena sibuk kerja di luar. Tapi apapun yang diperlukan oleh masjid dan musola tuh selalu ikut. Nih bentar lagi An-Nur mau pembangunan. Nih musola kita kecil Pak, rendah. Ku yakin bongkar habis ya Pak Haji. Bongkar habis. Ayo forum komunikasi masjid musola kita berperan yuk. Juga pejabat-pejabat desa, pemerintah desa kita berperan. Supaya apa? Syiar Pak. Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun satu masjid, mungkin nggak ada yang sanggup kita kalau mau bangun satu masjid Pak. Kecuali orang kaya yang uangnya banyak. Tapi kata Nabi, walaupun nggak sanggup bangun satu masjid, kamam hasin kototin au asghara. Dia dapat memberikan santunan, bantuan, walaupun sebuah batu bata saja untuk pembangunan masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah kelak akan membangunkan rumah untuknya di surga. Ayo sama-sama yuk. Kita berapa di sini? Berjuang kita. Enggak salah juga pejabat desa, pemerintah desa berjuang Pak untuk bagaimana memakmurkan rumah Allah ini. Enggak ada ruginya Pak kita. Kalau udah jadi masjid nanti ini luar biasa syiar kita. Makanya kalau dikasih harta jangan pelit-pelit dah. Ini kadang dikasih harta pelitnya luar biasa. Sama orang anggap enteng, jalan nggak nginjak tanah. Memang Pak kuntilanak kalau yang model kayak gini. Lah artinya bagaimana? Harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ayo kita salurkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Itu yang kekal untuk kita. Karena saya pernah ada seseorang yang meninggal dunia, yang tahlilan cuma 7 orang Pak. Termasuk aku. 7 orang, nggak ada yang mau datang. Kutanya, kenapa nggak datang Wak? Tapi ini kemalangan. Alah, ada bangun masjid dia nggak peduli, orang meninggal nggak ambil pusing, ada pengajian nggak mau tahu, ada orang sakit mbok elos. Ini mohon maaf nih, ini potret nih Pak. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Pak, dia ibadahnya bagus Pak, tapi bermasyarakat enggak, nol juga. Nah makanya alhamdulillah 2 sosok kades kita hadir mendukung kegiatan ini kan alhamdulillah sekali. Makanya bagaimana jari ini berbeda, tapi kalau digenggamkan dia kuat Pak. Kalau udah kepala desanya ikut bagaimana mendukung program kegiatan kita nih, mudah-mudahan lancar, lincir, luncur. Betul nggak? Nah kalau cuma Ustaz Endro sendiri, selesai. Nggak sampai umurnya 3 tahun ini Pak. Apa namanya persaudaraan kita ini. Tapi udah 3 tahun lebih Ustaz ya. Mau 3 tahun. Kenapa? Karena juga pemerintah desanya ikut bersama-sama berjuang. Ibaratkan jari kita nih. Kan nggak ada jari kita yang jempol semua. Nggak ada. Tapi jari kita ini berbeda-beda. Ini siapa Ustaz kalau kita lihat? Inilah pemimpin Pak. Kalau udah ini yang nunjuk, jadi. Kalau udah ini yang berbuat, jadi. Coba kalau Pak Kades, tuh jalan tuh aspal tuh, jadi Pak. Coba kalau Ustaz Endro yang nunjuk. Nah, apa kata Pak Kades? Dia Ustaz, bukan kapling Ustaz itu. Kekuatannya nggak ada Pak. Makanya kalau kita punya sosok wakil gubernur, Pak Gubernur seperti itu, alhamdulillah sekali kan kita punya hari ini. Bagaimana beliau tuh, saya juga luar biasa. 99 masjid program almarhum ini kan, yang mau dia teruskan. 99 masjid mau dia bagaimana di Sumatera Utara ini 99 masjid berdiri. Ini kan luar biasa Pak. Kalau udah ini yang ngomong. Jadi musola An-Nur ini bisa jadi juga kalau punya ini Pak. Kalau enggak ini omong kosong Pak Haji. Kalau ada ini beres, kadesnya ikut mendukung. Nih, baru setelah ini ada ini. Nih, jempol. Siapa jempol ini Pak? Kalau kita lihat, harus punya ini. Siapa? Dermawan, orang kaya. Kalau nggak punya ini agak berat. Nggak mungkin pakai ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi masjid. Enggak. Ini harus punya ini. Kita harus mendukung Pak. Karena harta yang kekal itu nanti untuk kita apa? Tatkala kita investasikan di akhirat. 2. Baru kita juga harus punya ini. Ini Ustaz Endro nih dengan kawan-kawan. Ayo, apa? Ulama yang paling tinggi posisinya. Karena ulama itu di sini dia Pak. Paling tinggi posisinya. Baru kita juga harus punya ini. Siapa? Anak muda. Kalau udah kita punya anak muda ini insya Allah Pak. Maju itu masjid. Maju itu musola kalau udah anak muda. Baru kita punya ini. Siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu juga berpengaruh. Ini teh manis sih kalau nggak ibu-ibu siapa ini? Kan kamu mungkin Pak Haji yang buat teh manis.
Siapa? Ini ibu-ibu. Makanya kita juga harus 5 pilar nih. Tatkala digenggamkan dia kuat cukup luar biasa. Nah artinya bagaimana? Kalau tadi orang yang hatinya terpaut kepada masjid, yang cinta dengan masjid, sudah barang tentulah di akhirat akan mendapatkan naungan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah? Wa rajulani tahabban fillah ijtaman alaihi wa tafarraqan alaihi. 2 orang yang saling bersahabat dan bersahabatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita praktekkan subuh ini, Pak. Bayangkan saja, 1 desa bisa bertemu di tempat yang sama. Bahkan ada yang 2 desa, 1 kecamatan bisa bertemu kita di tempat yang sama. Kalau bukan karena panggilan Allah, rasanya bohong kita bisa bertemu pada subuh hari ini. Nah jadi oleh karena itu pantas saja kalau kita pahami orang yang memakmurkan masjid, orang yang bersahabat, di luar biasa sekali. Saya ingat betul dulu waktu di pondok pesantren nih, Buya saya pernah cerita begini. Ada dulu Pak, seorang pekerja di karyawan di pabrik rokok. Tiba-tiba dia di PHK. Begitu dia PHK, rumahnya ada simpanan cukup, kemudian dia bawa angkot. Ini orang istiqomah, dia bawa angkot. Begitu 6 bulan bawa angkot, tabrakan, orang yang ditabraknya itu parah lukanya, harus membayar sampai sembuh, harus mengobati sampai sembuh. Akhirnya angkot dijual. Begitu angkot dijual, nggak cukup Pak, tabungan dikuras, nggak cukup juga, rumah dijual, akhirnya ngontraklah 1 petakan kecil. Ini kan orang dari atas tiba-tiba jatuh. Udah, kemudian karena nggak sanggup lagi dia tadi untuk biaya angkotnya itu, dia jual angkotnya, beli becak motor. Begitu beli becak motor, 3 bulan betornya dimaling, hilang. Ini rupanya orang udah jatuh nyungsep betul nih. Udah betornya hilang, belilah becak dayung Pak. Tapi yang hebatnya ini Pak Kades. Nah ini contoh buat kita. Di mana azan, langsung berhenti Pak. Di mana azan, langsung cari masjid. Kira-kira kan makomnya tinggi nih Pak Haji. Agak berat kita seperti ini Pak. Langsung. Di mana azan, langsung cari masjid. Tiba-tiba pernah satu hari Bapak Ibu, dia bawa sewa tuh. Bawa sewa dari hotel bintang 5. Bawa sewa, bawa. Begitu pas kata sewa tadi, Pak, saya mau ke mall sana, mau belanja. Boleh. Begitu azan, berhenti si tukang becak ke masjid. Sewanya bilang, Pak, saya kan mau ke sana, kenapa berhenti di sini? Bu, saya memang butuh duit. Tapi daripada uang itu, Bu, saya lebih mengutamakan panggilan Tuhanku, Bu. Enggak Ibu dengar tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Itu kan janji Allah Pak Kades. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Nggak salah juga Pak Kades di kantor desa begitu azan ingatkan sholat, 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 sholat. Kan tidak salah toh. Bila perlu buat Pak pakai mic kecil pas waktunya sholat. Ayo yang muslim, ayo sama-sama. Udah waktunya sholat. Kalaupun masjidnya dekat ke masjid, kalau masjidnya jauh misalnya, yuk musola udah disiapkan tuh. Nah ini baru ini macam Pak. Mendidiknya luar biasa sekali. Dia bilang sama penumpang tadi, enggak pun ibu bayar saya enggak marah Bu. Yang penting saya utamakan panggilan Tuhan saya. Kata si sewa tadi, nasib baik Bu, penumpangnya enggak darah tinggian. Kan ada kadang penumpang yang darah tinggian Pak. Enggak, udahlah Pak, kalau memang begitu, saya jalan aja ke mall ya Pak, karena masjidnya apa, mallnya di depan masjid. Baik. Tapi nanti Pak, saya mau naik becak Bapak lagi. Gampang kata tukang becak. Kalau ibu keluarnya habis maghrib atau habis isya, cari aja saya di masjid nih. Pasti saya di sini, nggak akan saya kemana-mana. Rupanya habis maghrib siap belanja, cari tukang becak, keluar jalan sama. Di sepanjang jalan cerita si ibu tadi, Bang, abang kan susah Bang. Iya. Tapi kenapa kiranya abang susah berani, nggak mau dibayar? Apa katanya? Kalau Tuhanku mau ngasih Bu, insya Allah mudah-mudahan dari jalan yang lain dapat kunya itu. Tapi takkan kukhianati panggilan Tuhanku. Wah ini kan luar biasa Pak. Nggak akan kukhianati panggilan Tuhanku Bu. Oh begitu, baiklah Bang, aku boleh mampir ke kontrakan abang? Boleh. Sampai ke kontrakannya, dilihatnya rumah kecil, kamar mandi dan kamar tidur serta ruang masak itu cuma 1 ruangan Pak. Kira-kira kecil nggak itu? Kecil. Dan yang membuat si penumpang ini kagum, si istrinya amalannya sama suaminya. Begitu sampai waktu sholat langsung sholat Pak.
Geleng kepala si ibu. Dia yang mewah nggak sanggup bapak melakukan seperti itu. Yang susah sanggup. Kira-kira terbalik nggak pak? Terbalik. Lah akhirnya bagaimana? Udahlah bang, saya ada rezeki ini untuk keluarga abang. Besok abang jemput saya dengan suami saya di tempat saya nginap bang. Baik. Datang tukang becak tadi. Lah namanya tukang becak masuk hotel bintang 5 kan kena usir pak. Pergi. Orang aku pernah pakai baju gamis masuk ke salah satu tempat, aku diperiksa sampai setengah jam. Sakit juga hati kepala, aku diundang gubernur loh pak. Karena aku siap khotib Jumat jadi pakai gamis. Kenapa aku diperiksa? Aku bilang, apa karena aku pakai gamis seperti ini? Saya bilang pak, tidak pak, ini protokol pak. Sakit juga hatiku, setengah jam nggak siap-siap meriksa aku. Lama datang ajudan gubernur, aku bilang sama dia, siap-siap kau, bentar lagi berhenti kau. Aku bilang, pucat mukanya. Ya jangan seperti itulah. Artinya apa? Kalau yang namanya pakaian, yang namanya busana, selagi dia menutup aurat, saudara kita yang mampu pakai gamis, teruskan pak. Saudara kita yang pakai kain sarung, teruskan. Pak aku pakai celana ya pak, teruskan. Yang salah tuh datang ke masjid musola nggak bergamis, nggak bersarung, nggak bercelana, itu baru tangkap aja dia. Nah ini luar biasa. Lah akhirnya karena tadi nggak bisa masuk, dipanggil sama ibu tuh, bang masuk aja, baru masuk. Begitu sampai itu sama suami naik becak pak. Setengah jalan suaminya bilang, bang nanti antarkan aku ke ke bank syariah, boleh? Sampai ke depan bank, si bapak bilang sama si tukang becak, bang mana KTP ya bang? Boleh untuk apa pak? Udah mana? Diambil. Setengah jam keluar dikasih amplop. Bang jangan dibuka, nanti siap makan siang baru kita buka. Pas sudah mau zuhur, bang kita cari masjid, boleh pak? Sholat, siap sholat berjamaah. Makan siang baru dibuka amplop. Nangis si tukang becak buka amplop tadi pak. Kenapa? Rupanya isi dalam amplop tadi itu adalah si tukang becak didaftarkan haji bikin si bapak ini. Nangis tukang becak. Bapak nanya, kenapa kamu nangis? Apa kamu tidak senang? Senang pak. Tapi kenapa kamu nangis? Aku bingung pak, kayak mana ngelunasinya ini pak? Ya kan dikasih baru pendaftaran DP. Ngelunasinya kayak mana pak? Dia bingung. Lah tenang aja kata si bapak tadi. Siap makan, datang ke pangkalan becak. Dibilang sama si bapak, pak ini becak siapa ini berapa harganya? Loh untuk apa pak? Ku jual becakmu. Kenapa dijual? Udahlah. Begitu becak laku dijual, uang dikasih tukang becak, berangkat lagi ke tempat jual beli angkot. Sampai ke tempat jual beli angkot, rupanya si tukang becak ini dibelikan angkot pak. Nanya tukang becak, bapak kok baik kali sama aku? Aku bukan baik samamu kata si bapak tadi. Aku kagum dengan ibadahmu. Aku kagum dengan istiqomahmu. Dulu kau senang taat, sekarang susah juga taat. Banyak terkadang orang senang taat, susah kufur. Ada juga yang susah taat, senang kufur. Banyak contohnya ada dalam sejarah. Bagaimana Qarun laknatullah di zaman Nabi Musa, bagaimana Sa'labah bin Khatib al-Ansari laknatullah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Lah akhirnya bagaimana? Inilah potret pak. Kalau udah hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, itu panggilan Allah. Walaupun muazzin yang mengumandangkan, tapi itu dia mewakili memanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali orang yang cinta kepada masjid ini. Makanya Pak BKM semangat pak. Tetap semangat walaupun terkadang BKM itu kan banyak kena fitnah juga. Karena aku juga termasuk pengurus BKM pak. Banyak kena fitnah, nanti beli kereta baru, alah uang semen. Ya pak ya, kalau bisa kita di forum ini jangan begitulah, apalagi itu Pak Haji BKM yang baru dilantik pak, siap-siap kena fitnah pak. Iya bener loh, yang baru dilantik siap-siap loh, panas-panas telinga pak. Bener, nanti beli TV baru, jangan-jangan uang keramik, waduh. Makanya tempat kami sana bangun menara, 17 tahun nggak siap-siap. Orang difitnah terus, kapan siapnya? Kita tuh kalau bisa bagaimana? Percayakan saja. Karena dia mampu, udah percayakan saja. Ayo sama-sama kita makmurkan rumah Allah ini. BKM kita nggak digaji ya Pak? Enggak. Kalau di Aceh Tamiang Pak, saya baru ceramah ke sana kemarin tuh di Kabupaten Aceh Tamiang. Itu imam khotib BKM digaji Pak. Oleh pemerintah kabupaten, digaji Pak. Makanya kalau mau milih imam di sana macam pilkades. Pakai pencoblosan. Dibayar Pak sama pemerintah kan, alhamdulillah kalau imamnya seperti itu BKM-nya. Makanya semangat. Ini kita di sini udah BKM kita nggak digaji, kena fitnah lagi Pak. Makanya masuk surga Pak Haji ini besok. Entah surga yang mana lah.
Lah kalau mau kita cari yang mana ketemu lah Pak. Besok yang masuk surga juga nih tim YouTubers nih. Masuk surga. Ustaz Endro mau nyari nggak ketemu. Pak Kades mana Pak Kades? Kok nggak yang di surga yo? Jangan-jangan ke neraka? Enggak. Cari dulu. Rupanya di VIP-nya Pak Kades Pak. Wah, kan beda. Dengan kebijakannya, dengan kekuasaannya dapat mensejahterakan umat, menghidupkan rambu-rambu dan nilai-nilai agama. Yo beda Pak. Kalau saya besok masuk surga dengan mic aja dah. Kenapa? Ayo membakar, mensemangati umat. Itu saja. Kalau Pak Kades dengan tanda tangannya Pak. Kalau YouTuber dengan apa? Dengan kameranya. Kalau Ustaz Endro dengan apa? Dengan kebijakannya. BKM dengan apa? Dengan keikhlasannya, dicaci maki orang diem aja. Bener loh Pak. Apalagi nanti kok udah dia imam, aku nggak gelem ikut itu. Kenapa rupanya? Uang keramik di embatnya aku nggak mau. Oh, ilaha illallah. Nggak siap-siap lah masjid kita kalau seperti itu. Ya jangan seperti itu. Kita tuh bersahabat semata-mata karena Allah. Berbeda silahkan. Berbeda pandangan boleh. Berbeda pendapat nggak jadi masalah. Tapi berpecah belah jangan. Pak, saya sekarang sedih Ustadz. Kenapa? Nengok di YouTube tuh asik begaduh aja Pak. Aku kadang sedih nangis batinku. Kenapa? Kita sama kita loh Ustadz. Yang tahu agama, yang ngerti agama. Kok gitu ya? Kita ini kan bersaudara. Makanya ada seorang ulama yang karismatik betul-betul saya kagumi. Nengok kasus ini nangis dia Pak. Kok begini kita ya? Kita ini kan bersaudara. Loh Pak, yang sana keras. Kita butuh juga orang keras. Kalau nggak ada yang keras lembek semua. Jadi pergedel. Kita perlu loh Pak. Tapi jangan keras semua. Nanti kalau keras semua batu bata. Kita perlu juga pergedel. Lah kalau nanti misalnya lah mau nyukur jenggot kan nggak mungkin kampak Pak. Ya silet lah. Mau nyukur kumis. Lah kalau nanti mau motong kayu nangka, ya kampak, jangan silet. 10 tahun nggak siap-siap. Itulah Islam. Kita tuh kan pandai tepat. Jadi memang harus begitu. Berbeda pandangan biasa Pak, tapi berpecah belah jangan. Aku yakin Ustadz, kita di forum komunikasi Masjid Mushola nih berbeda-beda, tapi kita saudara Pak. Saya sampaikan dalam kajian yang ringan. Tadi saya imam di Masjid Nurul Huda, saya agak ragu-ragu juga gitu loh. Ini pakai kunut nggak ya masjid kita ini? Saya khawatir juga Pak. Karena saya kan sholat subuh saya pakai kunut toh. Tiba-tiba masjidnya nggak berkunut, habis sholat aku diprotes Pak. Kok pakai kunut? Namanya nggak tahu. Makanya sebaik-baik imam itu jangan yang pendatang, yang setempat. Jadi ngerti. Kalau nanti yang pendatang saya mau nanya, tadi pakai kunut enggak Pak? Loh kalau misalnya imamnya pakai kunut, kita enggak pakai kunut, ikut saja deh orang masalah kunut saja kok dipermasalahkan. Loh imamnya enggak pakai kunut, kita pakai kunut. Ya kita kan makmum, santai-santai saja. Ini yang ringan-ringan. Jadi kita bersaudara Pak. Begitu kita takbiratul ihram yang pertama, lekang semua atribut kita. Kita di hadapan Allah semuanya sama. Udahlah, berbeda-beda itu hal yang biasa. Sampai saya pernah diprotes. Ustaz kok nggak pakai jenggot? Belum siap aku. Jangan begitu aja kok repot kali. Bapak pakai jenggot udah siap berarti. Lanjutkan, teruskan saja. Nggak ada jadi masalah. Betul nggak Pak Haji? Pak Haji juga sama kayak aku nggak berjenggot. Lah artinya apa? Yang berjenggot teruskan. Yang nggak berjenggot ya pelan-pelan nanti sunnahnya dihidupkan, kan seperti itu. Bapak berjambang lagi Pak, nggak berjenggot, jambang terus luar biasa. Bukan lagi jenggot, jambang Pak. Nah inilah kita umat Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara Pak. Ayo dari forum komunikasi Masjid Mushola ini kita bersaudara. Kita hidupkan syiar Islam ini. Jangan saling berpecah belah kita ya. Jangan gara-gara pemilihan ribut. Ini mohon maaf, ini perlu kusampaikan nih. Jangan gara-gara berbeda pandangan ribut. Jangan. Kita nggak bisa satu kalau begitu Pak. Nabi dulu bagaimana Pak? Menyatukan umat. 23 tahun menyatukan umat. Para sahabat bagaimana? Menyatukan umat. Supaya apa? Kita ini tetap bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Jangan gara-gara berbeda pandangan kita berpecah belah satu dengan yang lain. Terakhir saya pernah sholat Pak. Dia nggak pakai tahiyat. Saya khawatir juga, jangan-jangan nih dari mana lagi nih? Karena sekarang kan banyak kali nih Pak. Kita kadang sedih juga. Kalau apa-apa nanti misalnya bagaimana? Muncul bermacam-macam dah. Kemarin yang terakhir tuh anaknya meninggal, dia kubur, dia simpan di rumah, nggak mau dia kubur. Rupanya mengikuti satu aliran. Kan kesedih kita Pak kalau model begini. Siapa yang jelek? Islam juga lagi dah. Lah karena kita kacau kalau begini. Padahal bukan Islamnya yang salah, manusianya. Jadi nggak pakai tahiyat dia. Saya khawatir, saya lihat ini kayak mana bisa terjadi begini. Saya tengok, saya intip. Rupanya bukan dia tak mau bertahiyat. Nggak ada jarinya Pak, putus jarinya. Macam mana mau bertahiyat?
Nggak mungkin pakai jempol dia pasar, kan nggak bisa toh. Nah ini saya yang salah. Artinya apa? Kita tabayun dulu. Jangan langsung kita lihat, kita tabayun dulu. Ayo sama-sama kita berjuang. Tuh, yang keempat. Yang kelima, siapa lagi yang mendapat naungan dari Allah Ta'ala? Ini yang kelima, siapa? Seorang anak muda yang soleh diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang cantik, jawabannya cuma satu, faqalu inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nih kalau punya anak muda yang begini Pak Kades, Kutalim Baru, aman. Semencirim, aman kalau ada anak muda yang seperti ini. Kenapa bisa anak mudanya seperti ini? Telah dibekali dengan nilai-nilai iman. Memang sekarang Pak, kalau kita lihat bagaimana, kalau kita pahami nilai iman ini perlu kita mantapkan dah. Al-Quran itu perlu kita hidupkan balik. Salah satunya lewat acara kita pada Ahad subuh ini. Kenapa? Kita hidupkan balik nilai Quran itu. Karena kalau udah hati manusia kosong daripada nilai Quran Pak, itu ditabrak semua, rambu-rambu udah nggak ada lagi. Kalau udah rambu-rambu nggak ada lagi, kacau kita sudah. Kacau, tabrakan kita Pak semua. Kalau udah rambu-rambu nggak ada lagi. Nah ini kalau kita pahami. Artinya apa? Anak muda yang takut kepada Allah. Baru yang keenam siapa lagi? Orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Orang yang tidak pernah mengungkit-ungkit sedekahnya. Kasih aja dah, mau berapa-berapa. Pak, aku pakai hamba Allah ya Ustadz, boleh. Aku nggak mau buat nama, aku takut Pak ria Pak. Tapi jangan salah, hamba Allah bisa pamer juga. Hamba Allah, pembangunan Musola An-Nur, 7 juta. Kawan dia nanya, siapa itu Pak? Diam aja kue, jangan bilang-bilang sama orang. Yang hamba Allah 7 juta, akunya itu. Selesai. Oh, kalau model gitu sama aja modelnya Ustaz. Iya kan Pak Ji, sama aja modelnya kalau begitu. Kan potretnya sama berarti. Itu kan tergantung niat kita kalau sedekah itu. Saya yakin dan percaya dah, nggak akan pernah miskin orang yang bersedekah itu. Nggak akan pernah jatuh susah, jatuh bangkrut orang yang berbagi itu. Kenapa? Untuk kita juga Pak. Mana jam tangan mahal, mana baju mahal, mana peci mahal, mana mobil mahal, mana kereta mahal. Tinggal kayak yang ku bilang 7 orang tadi meninggal Pak. 7 orang kami yang tahlilan. Mana Alphardnya sampai 3 Pak. Tapi cuman masjid satu pun tak ada dibangunnya. Sedih saya Pak. Kawan baik saya pula, bebuih mulutku mengingatkannya. Enggak juga. Bebuih mulutku mengingatkannya sudah. Alphardnya 3 Pak. Rumahnya pagar beton tinggi megah. Begitu tahlilan nggak ada yang datang. Di depan rumahnya orang main catur aku tengok. Ya aku datang ya. Assalamualaikum, orang pakai peci kok. Waalaikumsalam. Pak, itu kan kemalangan. Kenapa takziah? Alah, nanti kita dosa loh Pak, itu fardu kifayah. Kan Ustadz dari situ kata. Coba jawabannya Pak. Iya juga ya. Kan fardu kifayah itu 1 orang aja yang mengerjakan selamat semua kan. Pandai juga orang nih main hukum. Ku bilang. Tapi kan tetangga kita Pak, bantulah. Itu kan kemalangan. Ala Ustadz, orang meninggal nggak open. Orang pengajian mbok los. Masjid di dekat rumahnya saja ada pengajian minta dana, nggak ditanggepin. Coba. Sedih lah. Jadi kalau gitu kayak mana? Biar aja lah urusan Ustadz itu. Ya Allah, saya pakai akal juga, trik. Saya bilang sama ahli bait, Bu, siapkan uang sekian juta. Orang-orang kaya kok. Untuk apa Pak Ustadz? Udah tenang aja aku bilang. Kuumumkan di warung itu, bapak-bapak yang mau ikut sholat jenazah dan ke pekuburan, ku bayar 300 1 orang. Ngambil kain sarung semua Pak. Ini nyata Pak, bukan saya buat-buat. Ya, timbang nggak ada Pak, malu kita umat Islam loh. Mau diterima nggak diterima sholatnya urusan nanti kalau aku bilang. Yang penting datang dulu. Aku ikut ya Ustadz, iya. Ulami hampir 20 orang Pak. Pakai peci semua. Allah, dalam hatiku mana sah sholat udah dibayar. Ini nyata nih Pak. Begitu siap sholat, syukur ada 20 orang kan, timbang tadi 7 orang. Kita nggak ada yang tahu dari doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Kutanya lah Bapak tuh, apakah almarhum baik? Baik. Dalam hatiku 300. Ya baik, coba kalau nggak 300, ya berat. Yang dikasih itu yang paling kuat. Baik. Dalam hatiku cair lah ini. Sampai ke penguburan lah orang tuh ikut Pak. Orang 300. Asal siap dikuburkan baru kode Ustadz katanya. Ya Allah, ini potret. Jadi ku bilang sama keluarganya, ini potret. Semewah apapun kau dalam istana, kalau tidak bermasyarakat seperti itu, nggak ambil pusing, nggak ada artinya hidup ini.
Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Udah meninggal pun dia Pak masih meninggalkan manfaat. Nah, artinya bagaimana? Sedekah yang kita berikan ke masjid, sehingga kita hidupkan forum komunikasi masjid musola nih, itulah yang kekal untuk kita nanti. Yang lain tinggal semuanya itu Pak. Itu yang kekal untuk kita. Saya nangis waktu wali kota Bandung meninggal Pak. Siap sholat sunat mau khatib Jumat, blek, ser, habis. Kira-kira paten nggak Pak Kades kayak gitu ya? Paten ya, tapi jangan sekarang. Orang belum terpilih, pilih dulu, menjabat dulu, kasih gebrakan-gebrakan yang terbaik. Aku yakin nih, ini luar biasa. Ini Ustadz kayaknya bisa dicontoh forum komunikasi kita ini. Nanti ku sampaikanlah di Binjai, di Langkat, ku sampaikan nanti ini. Ini luar biasa. Ini kita ini forum komunikasi Pak, iya kan? Tapi luar biasa sekali. Ramainya bisa seperti ini. Nah, doa mudah-mudahan lah. Kalau bisa bulan depan nanti apalagi Pak Wakil Gubernur datang, lebih rame. Ya lebih rame tuh, ibu-ibu juga kasih tahu tuh, nggak apa-apa ibu-ibu, biar rame. Tapi alhamdulillah luar biasa, mudah-mudahan surga lah untuk kita semua ini Pak dah. Kenapa ramenya seperti ini, hebat betul. Biasanya kalau aku ngisi ceramah ibu-ibu yang paling banyak. Pengajian akbar ini ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit, tapi hari ini luar biasa Pak ya. Bapak juga, Pak Kades tadi berapa usia? 49 ya, 48. Pak Kades berapa? 32, berarti beda-beda tipis umur sama Pak Kades. Saya 34, Pak Kades 32. Ini luar biasa sekali. Kita harus yang muda-muda begini Pak, supaya apa? Gebrakannya. Nah insya Allah mudah-mudahan ya Pak Kades, saya doakan terpilih, duduk. Saya yakin dan percaya. Tapi nanti kalau udah terpilih Pak, jangan lupa hadir juga kemari Pak, kan gitu. Beda udah kaplingnya. Nah, kalau udah itu alhamdulillah tuh. Baru yang terakhir yang mendapatkan naungan siapa lagi? Ini mudah-mudahan kita juga. Siapa? Zakarallaha khaliyan kata Nabi. Orang yang bangun pada waktu malam. Saya yakin Pak. Tadi jam 4:30 udah bangun ya kita ini. Orang mau acara ini bangun pada waktu malam, rukuk sujud menghadap Allah, bersimpu ya Allah, banyak kesalahan yang pernah kulakukan. Banyak dosa yang kulakukan ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Nah ini. Setelah dia terima taubat, dia berangkat ke masjid, ya Allahu Akbar. Habis itu dia kumpul di sini bersama-sama menghidupkan syiar. Terakhir, karena umur kita ini nggak panjang Pak. Umur kita nggak panjang kok. A'muru ummati ma baina sittina ila sab'in kata Nabi. Umur umatku itu paling panjang antara 60 sampai 70 tahun. Lah kalau hari ini kita ada yang udah 59 tahun 11 bulan. Bulan loro Pak. Game. Lah kalau 59 tahun 11 bulan, kalau udah 60 tahun kita subuh ini pulang ngaji. Kalau udah 70 tahun siap sarapan. Tapi umur kita nggak ada yang tahu Pak. Itu anaknya Al-Maghfurullah Kiai Haji Arifin Ilham, 20 tahun si Amer dipanggil oleh Allah Ta'ala. 20 tahun 6 bulan baru nikah dipanggil. Kawanku nangis sekuat-kuatnya. Aku kira nangis si Amer, rupanya enggak. Nangis si bini si Amer, muda kan udah rondo ya Pak. Lain kawan ini. Nah ini. Jadi ayo dengan forum komunikasi masjid musola kita berjuang Pak. Kita hidupkan syiar Islam ini. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Inilah kita. Nah ini dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Pas 7:30 lebih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.